Di sini, aku akan sharing tentang perjuangan aku masuk ke UGM. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa UGM merupakan universitas yang termasuk ke top 3 ya setiap tahunnya, ataupun top 5 lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Irma Yunita. Di sini, aku akan sharing tentang perjuangan aku masuk ke UGM. Aku secara pribadi, aku benar-benar berjuang untuk bisa masuk ke UGM ini. Nah, di sana ada beberapa persyaratan yang harus kamu persiapkan. Yang pertama itu yang paling wajib adalah yang pastinya TOEFL ITP, yaitu di tahun 2022 itu skornya harus ada 450. Sedangkan untuk skor TPA ataupun skor tes potensi akademik ataupun skor PAPS UGM ataupun skor TPA Bappenas itu skornya yang diminta adalah 450. Secara pribadi, karena aku anak soshum, aku sangat struggle nih dalam mempersiapkan skor TPA, skor tes potensi akademik. Nah, di sana tuh aku yang paling berjuang itu yang pertama aku nggak punya device yang sangat mumpuni ya. Di waktu itu kan masih fase peralihan dari COVID ke pemulihan gitu kan, masih berjuang juga tuh untuk pemulihan COVID kan Indonesia di waktu 2022 itu. Nah, di sana semuanya harus dilakukan dengan online, bisa juga yang offline tapi sangat sedikit ya. Dan aku memperjuangkan yang tes potensi akademik yang PAPS UGM waktu itu. Dan menurut aku tuh lumayan menantang ya, lumayan sulit. Yang pertama tuh karena memang nggak punya device dan yang kedua tuh memang aku nggak ngerti banyak tentang numerik, tentang persoalan yang angka-angka gitu untuk menjawab soal ataupun yang analitis tentang penggambaran gitu. Kan ada tuh soal-soal gambar. Nah, di situ aku sangat struggle gitu. Akhirnya, ya aku mempersiapkan diri juga, aku sambil belajar waktu itu ya, sambil belajar juga beberapa dalam seminggu misal ada berapa 3 kali gitu atau lebih dari 3 kali. Cuman yang semakin membuat aku tuh terbeban adalah karena device aku nggak cocok, nggak cukup untuk memperjuangkan jawab soal yang memakai aplikasi khusus tadi kan. Kalian tahu kan kalau yang kita seleksi pakai laptop yang harus yang bagus gitu. Terutama yang jawab-jawab soal yang dari TPA itu. Nah, mungkin beberapa teman tahu. Nah, akhirnya aku udah mencoba 1 kali percobaan gagal, 2 kali percobaan gagal. Nah, di 2 kali itu, di 1, 2 kali itu aku bukan lebih fokus ke menjawab soalnya, tapi lebih fokus bagaimana agar laptop aku bisa bertahan sampai akhir. Sedangkan jawaban soalnya tuh yang seharusnya dipertimbangkan banget, malah nggak terlalu fokus. Akhirnya aku malah fokus, tolong tolong bertahan ya Allah laptop ini semoga bertahan gitu. Ya akhirnya bener-bener laptop itu yang di percobaan kedua kali itu bener-bener ngeblank, nggak bisa digerakkan sama sekali. Aku udah bad mood banget di situ. Tapi ya udahlah ya. Nah akhirnya yang ketiga itu aku aku ada ikut pengayaan bahasa gitu kan. Nah di situ aku pinjam laptop temen aku. Nah, di situ aku berterima kasih banget tuh teman aku yang mau minjemin laptop ya waktu itu. Makasih banget, itu sangat berdampak tahu. Nah, kemudian setelah pakai laptop teman, itu lumayan laptop dia lumayan inilah, lumayan bisa berjalan kan untuk memakai aplikasi menjawab soal itu. Nah, setelah itu alhamdulillahnya aku bisa lolos di percobaan ketiga. Tapi sebelum di pas aku mendaftar yang tes potensi akademik yang ketiga itu, aku memberitahukan ke diri aku sendiri tuh, kayak, "Hai Irma, kalau kamu yang ketiga kali ini gagal untuk mendapatkan skor PAPS UGM, maka ya udah kita nggak bisa berjodoh dengan UGM," gitu. "Jangan sedih ya, kita perjuangkan yang lain," gitu. Artinya perjuangkan univ yang lain gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya yang ketiga tuh aku bener-bener lolos gitu, yang PAPS UGM-nya. Dan aku tuh bener-bener dari awal pendaftaran aku ngarepin UGM banget, aku sayang banget tahu sama UGM. Maksudnya tuh kayak pengen banget bisa masuk ke UGM gitu, nggak tahu pokoknya seneng aja gitu. Dan itu terbukti aku bersyukur bisa berkuliah di UGM ya, khususnya di program studi magister antropologi kan, itu relate dengan menurut aku tuh
kalau kita mau masuk ke masyarakatnya itu relate banget sih di UGM. Soalnya misal kalau kita mau masuk ke masyarakat, kita bisa nih ke bagian kabupaten, misal ke Kabupaten Bantul atau Kabupaten Magelang, di sebelah kan nggak terlalu jauh ya walaupun berjam, tapi bisa memungkinkan gitu. Nah, aku seneng banget di situ karena kita bisa masuk ke masyarakat kalau kita butuh gitu. Dan iklim atmosfer pendidikan di Jogja, khususnya di UGM tuh sangat bagus sih. Aku sangat senang ya. Dan mereka tuh rajin banget belajar tahu, mereka fokus banget belajar gitu. Nah, kemudian setelah aku mendapatkan nilai PAPS UGM tadi, barulah aku persiapkan yang lain. Dia tuh ada minta esai gitu untuk seleksi kan, nah mempersiapkan esai dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah itu terpenuhi, barulah aku memberanikan diri untuk daftar. Kalau nggak cukup semua file berkasnya, aku nggak berani daftar. Nah begitulah yang paling terasa perjuangannya adalah di bagian tes potensi akademik di PAPS UGM tuh. Karena selain aku yang tidak mengerti numerik, di waktu itu aku juga struggle sama device laptop aku. Nah, akhirnya setelah menjadi award di LPDP ya alhamdulillah aku menjadi award di LPDP ya untuk berkuliah di UGM gitu kan. Di situ kita bisa apa ya, meningkatkan performa device-device yang kita butuhkan untuk menunjang pembelajaran kita. Itu harus banget sih. Makanya kamu harus jadi award di LPDP untuk berkuliah di magister. Karena itu sangat membantu untuk menunjang pendidikan kamu. Itu aja singkat dari aku. Nah, kalau kamu punya permintaan dibahas video tentang apa, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kamu yang butuh informasi ini. Dah.